Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami hendak bersyukur. Kami hendak bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Buat kebesaran, buat kasih setiamu Tuhan. Kami mau agungkan Kau, kami mau muliakan Kau lebih lagi Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, terpuji nama-Mu kemuliaan-Mu
mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi, kedahsyatan-Mu Tuhan, mengatasi setiap hal, setiap masalah. Yesus, kasih setia-Mu sungguh dahsyat, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, ku memuji karya-Mu Tuhan. Haleluya, Kau dahsyat, Kau hebat, tiada yang seperti-Mu Yesusku. Ku muliakan, ku agungkan Engkau Tuhan, Engkau Raja, berdaulat selama-lamanya. Kau Yesus Tuhan, Kau Maha Mulia. Puji Yesus Tuhan, dahsyat perbuatan-Mu. Puji, ku muliakan Engkau Yesus, tiada yang seperti-Mu dalam hidupku, dalam setiap perjalanan hidupku. Kau yang setia, Kau yang menuntunku Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku muliakan Engkau Yesus. Nama-Mu menara yang kuat, Kau tempatku bersandar penuh Tuhan. Ajaib, ajaib setiap perbuatan-Mu dalam hidupku Tuhan. Haleluya. Ku puji
kebesaran-Mu Tuhan, ya, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi kami sembah Kau Tuhan, ada yang seperti-Mu dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus, benar Tuhan, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak dimuliakan Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Biar pujian kami Tuhan harum di hadapan-Mu Bapa. Biar Engkau yang melihat hati kami Tuhan, seberapa haus kami akan Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan puaskan kami Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain Tuhan. Bapa, pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan, tapi Roh Kudus Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan Engkau tidak terbatas Tuhan oleh hikmat manusia Bapa di surga. Enggak Tuhan, Engkau tidak terbatas, Engkau tidak terbatas Tuhan. Biar setiap daripada kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini, kami boleh dibukakan Tuhan pengertian kami. Roh Kudus Engkau yang berbicara sendiri Tuhan. Hamba-Mu hanya alat Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan biarlah Engkau Tuhan yang akan menyampaikan sendiri apa yang ingin Kau sampaikan kepada umat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman ini pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, dimanapun kami berada pada malam hari ini, biarlah kami boleh duduk, diam, kami boleh tenang Tuhan ketika kami mendengarkan firman-Mu Bapa di surga. Dan sehingga kami boleh mengerti Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan. Terima kasih, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Tanah hati kami adalah tanah hati yang subur, yang siap untuk ditanami benih firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, satu-satunya yang kami percaya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi kita di ibadah tengah minggu pada malam hari ini. Tanpa terasa ya saudara ya, kita sudah akan mengakhiri bulan September dan kita akan masuk ke dalam bulan yang baru, yaitu di dalam bulan Oktober. Kita ada sampai saat ini itu karena nama Tuhan, itu karena kita mengandalkan Tuhan, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Pada malam hari ini saudara, kita akan belajar bersama-sama. Saya akan memberi tema, yaitu nama Tuhan, yang saya ambil di dalam Mazmur 18 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Nyanyian syukur Daud untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama saudara, yaitu dari kisah pelarian diri Daud terhadap Raja Saul. Saudara, pada saat itu ada satu peristiwa di mana Daud harus bersembunyi di dalam goa. Dia harus lari dari daerah ke daerah yang lain, dari tempat satu ke tempat yang lain, karena menghindari Raja Saul saudara. Nah, Raja Saul ini pada saat itu dia ingin membunuh Daud karena ada iri dengki, ada sakit hati di dalam hati Raja Saul yang menyebabkan Saul ingin membunuh Daud, yaitu di dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, "Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Saudara, pada saat itu Raja Saul ini dia sudah 2 kali tidak taat dengan Tuhan, sehingga roh Tuhan undur dari dia saudara. Nah, bagaimana perasaan Raja Saul ketika mereka pulang dari berperang, tetapi yang disambut oleh rakyatnya, yang dielu-elu oleh rakyatnya itu bukan dia saudara, bukan rajanya, tetapi si Daud saudara, orang yang masih muda pada saat itu saudara. Dan orang-orang perempuan-perempuan ini mengeluh-elukan, menyanyi, menari-nari, mengatakan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ini mungkin di dalam hati Saul merupakan suatu hinaan untuk dia saudara. Inilah yang menyebabkan akhirnya Saul panas hati dan iri dengki kepada Daud. Nah, karena pada saat itu Raja Saul ini sudah 2 kali tidak taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan undur daripadanya dan Tuhan memberikan roh jahat di dalam dirinya, roh jahat di dalam hatinya, sehingga Raja Saul ini karena dia sudah diliputi oleh kemarahan, oleh panas hati, dia semakin jahat saudara. Dia semakin memiliki naluri untuk ingin membunuh Daud saudara pada saat itu. Sehingga pada suatu kali saudara, ketika Daud bermain kecapi, ketika Daud memainkan musik, ketika Daud memuji Tuhan, Saul melemparkan tombak dan mengarahkan tombak itu kepada Daud saudara. Tetapi Tuhan meluputkan sehingga Daud terhindar dari tombak yang dilempar oleh Raja Saul. Karena sakit hatinya Saul, karena amarah yang ada di dalam hatinya Saul kepada Raja Daud, dia memiliki niat yang buruk saudara. Dia memiliki niat yang jahat, yaitu Raja Saul ingin agar Daud mati di tangan orang Filistin. Dia merencanakan berbagai macam cara, dia menyusun rencana sedemikian rupa agar kalau bisa Daud itu mati di tangan orang Filistin saudara.
Kalau kita baca di 1 Samuel itu ya saudara ya, kita melihat bahwa bagaimana rencana-rencana Saul agar Daud mati di tangan orang Filistin pada saat itu saudara. Tetapi apa saudara? Tetapi lagi-lagi Tuhan menyelamatkan Daud. Tuhan selalu memberikan kemenangan kepada Daud saudara. Tuhan selalu menyertai Daud di dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-14. Tuhan itu membuat Daud selalu berhasil di dalam perjalanannya. Kemanapun Daud pergi, apapun yang dilawan oleh Daud, Tuhan selalu memberikan kemenangan bagi Daud saudara. Padahal Saul ini selalu ingin Daud ini mati terbunuh di tangan orang-orang Filistin saudara. Tetapi Tuhan menggagalkan rencana Saul sehingga Daud selalu memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-21. Bahkan saudara, dikatakan 3 kali Raja Saul ini melemparkan tombaknya dan diarahkan kepada Daud saudara. Tetapi lagi-lagi Daud berhasil menghindar, dan dari hal itu saudara, dari ketiga kali itu Daud menyadari bahwa sepertinya aku harus pergi, sepertinya aku harus lari. Karena mungkin Daud sudah merasakan bahwa sepertinya ada yang gak beres nih dengan tuanku memiliki panas hati. Nah saudara, dalam pelariannya Daud saudara, Saul ini tidak henti-hentinya mengirimkan orang-orang saudara ya untuk mencari Daud, untuk membunuh Daud. Bahkan dikatakan saudara, 3 kali Saul ini menyuruh orang untuk mencari dan membinasakan Daud. Dan lagi-lagi saudara, ketiga kali itu pun Tuhan membuat orang-orang suruhan Daud itu menjadi orang-orang suruhan Saul untuk membunuh Daud itu menjadi kepenuhan seperti nabi saudara, sehingga mereka tidak jadi untuk mencari dan membunuh Daud. Bahkan Saul pun saudara juga Tuhan buat begitu saudara, dia kepenuhan seperti nabi. Bahkan saudara, di dalam 1 Samuel 21 ayat yang ke-13 sampai ke ayat yang ke-15, dalam pelariannya Daud itu harus berpura-pura gila saudara. Supaya apa saudara? Supaya dia itu bisa terbebas saudara. Dia harus berpura-pura gila sampai akhirnya Daud harus bersembunyi di dalam sebuah gua. Pada saat itu guanya sebuah gua Adulam. Sampailah ketika Daud bersembunyi di situ saudara, di sebuah daerah Kehila ini saudara, diserang oleh orang Filistin. Dan di situ Tuhan ingin supaya Daud berperang untuk Kehila ini kepada orang-orang Filistin. Dan lagi-lagi Tuhan memberikan kemenangan untuk Daud saudara ya. Daud berhasil mengalahkan orang-orang yang ada di Kehila, dan Daud berhasil menyelamatkan orang-orang yang ada di Kehila. Daud berhasil membunuh orang-orang Filistin. Lalu saudara, terdengarlah kepada Raja Saul. Saul menyusul saudara ke sana untuk mencari, tujuannya untuk membunuh Daud saudara. Tetapi pada akhirnya Tuhan membuat suatu hal saudara, di mana Saul sudah bertemu dengan Daud, tapi dia harus berbalik saudara, karena negerinya sedang diserang oleh orang Filistin pada saat itu. Tuhan ada selalu di pihak Daud, bahkan saat Saul tidak henti-hentinya mengejar dan mencari-cari Daud saudara. Bahkan ketika Daud sudah terkepung saudara ya, Tuhan tetap membebaskan Daud dari tangan Saul. Bahkan Saul mengambil 3.000 pasukan orang yang terpilih di seluruh Israel saudara. Orang Israel 3.000 orang terpilih untuk mencari Daud, untuk membunuh, untuk mengepung Daud pada saat itu. Dan saya yakin saudara ya, 3.000 orang ini bukan hanya orang yang kuat, tetapi orang-orang yang terkuat pada zaman itu saudara, untuk mengepung Daud saudara. Bahkan saat itu, pada saat pencarian itu saudara, yang lebih mengejutkan lagi, Saul ada di dalam goa di mana tempat Daud bersembunyi saudara. Tetapi apa yang terjadi saudara? Daud tidak berbuat jahat kepada Saul, sehingga apa saudara? Sehingga Tuhan membuat perdamaian antara Saul dan Daud saudara. Daud tidak terbunuh oleh Saul. Tuhan selalu meluputkan Daud saudara. Dimana mungkin dalam pelariannya saudara ya, Daud mengalami banyak hal-hal yang
tidak mengenakan untuk dirinya. Dalam pelariannya dia harus berpura-pura gila, dia harus pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, dia harus bersembunyi seperti orang gila, saudara. Dia harus cari tempat yang aman, dia harus cari tempat persembunyian yang aman. Tetapi satu hal yang dilakukan oleh Daud, saudara, Daud menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya perlindungan di dalam hidupnya. Di tengah-tengah pelariannya, saudara, Tuhan berkali-kali meluputkan Daud. Kalau kita baca kisah ini, saudara, secara lengkap, saudara ya, kalau kita baca satu persatu, kita memahami dan kita mengerti cerita yang terjadi di dalam 1 Samuel 18 ini, saudara, kita akan melihat bahwa lagi-lagi Tuhan meluputkan Daud, lagi-lagi Tuhan meluputkan Daud, lagi-lagi Tuhan membebaskan Daud. Di situ Daud menyadari, saudara, bahwa hanya kepada Tuhanlah dia akan luput dari segala hal yang membahayakannya. Di dalam Mazmur 27 ayat yang kelima, saudara, sebab ia melindungi aku di dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku di dalam persembunyiannya di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Saya percaya pada saat itu Daud berlari-lari. Dia berharap di dalam doanya agar Saul tidak menemukan dia. Dia berharap di tempat persembunyiannya di padang gurun itu, saudara, ataupun di dalam goa. Mungkin akan mudah Saul menemukan Daud, saudara, tetapi karena campur tangan Tuhan, karena Tuhan yang melindungi Daud, karena Tuhan yang bertindak bagi Daud, sehingga Saul ini susah untuk menemukan Daud. Saul ini susah untuk mengejar dan membunuh Daud, saudara. Nama Tuhan itu mewakili pribadi Tuhan, itu kekuasaan dan itu sifat Tuhan. Di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-14 dan ke-15 kita sudah pernah membahas hal ini. Aku adalah aku, yaitu berarti, saudara ya, Allah ada di dalam dirinya sendiri, keberadaan yang ada di dalam dia sendiri, dimana kita sudah belajar di minggu yang pertama tentang Keluaran 3 ayat 14 yang ke-15 ini. Kemahakuasaannya Tuhan itu, kemahakuasaan namanya itu tidak dipengaruhi oleh apapun dan tidak bergantung pada siapapun, saudara, tidak bergantung pada apapun. Kemahakuasaan nama Tuhan itu ada di dalam Tuhan sendiri, dan itu pribadinya dia sendiri, dan itu kemahakuasaannya Tuhan, di mana Tuhan memiliki sifat-sifat itu, saudara. Itulah nama Tuhan, saudara. Itulah nama Tuhan yang sering kita panggil di dalam doa kita. Itulah nama Tuhan yang sering kita sebut di dalam hidup kita, saudara. Sehingga siapapun orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus percaya kepadanya bahwa nama Tuhan itu adalah menara yang kuat yang mampu melindungi kita dan membebaskan kita dari bahaya maut. Tuhan akan selalu ada, saudara, dan akan tetap terus ada bersama-sama dengan kita. Tuhan itu kekal, saudara. Tuhan itu tidak dapat berubah. Tuhan itu sempurna. Kita yang sering berubah-ubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan itu selalu ada dan akan tetap terus ada di dalam hidup kita. Dunia ini akan berakhir, saudara, tetapi kekuatan nama Tuhan sebagai menara yang kuat di dalam hidup kita itu tidak akan pernah berakhir. Di dalam Amsal 18 ayat yang ke-10 menjadi ayat tema kita pada bulan ini. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat, saudara. Nama Tuhan itu menara yang kuat, saudara. Bahkan Daud, Raja Daud, saudara, mengakui hal itu, mendeklarasikan hal itu, saudara. Dan nama Tuhan itu menara yang kuat, akan tetap kuat dan tidak akan dapat ditembus ataupun dirobohkan, dikalahkan oleh apapun, saudara. Banyak orang-orang yang ada di dunia ini dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, saudara. Mereka membangun menara yang megah, menara yang kokoh, menara yang kuat, saudara ya, untuk menjadi tempat perlindungan bagi mereka, menjadi benteng yang memberikan rasa aman untuk mereka, untuk memberikan keamanan bagi mereka. Tetapi, saudara, yang perlu kita tahu, itu semua dapat dirubuhkan, itu semua dapat dihancurkan, saudara. Itu semua dapat ditembus. Tetapi, saudara, nama Tuhan yang adalah menara yang kuat itu tidak akan ada satupun atau apapun kuasa yang dapat menembus atau menghancurkan nama Tuhan, saudara. Sekalipun itu kekuatan si iblis, sekalipun itu kekuatan si gelap, saudara, tidak dapat menembus
nama Tuhan, tidak dapat menghancurkan kuasa nama Tuhan, saudara. Dan kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Ada usaha dari dalam diri kita, saudara, untuk berlari kepada Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan, untuk berserah kepada Tuhan, untuk mengharapkan Tuhan seperti Daud di tengah-tengah pelariannya. Dia mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh, dia menyerahkan dirinya sungguh-sungguh, saudara. Pada saat itu mungkin dia ada di tengah-tengah kebimbangan, kekhawatiran dan lain sebagainya, ketakutan, tetapi yang menjadi perlindungan dia pada saat itu adalah Tuhan. Yang menjadi perlindungan Daud pada saat itu adalah nama Tuhan. Oleh sebab itu kita harus bergantung kepada Tuhan, kita harus berharap sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Seperti yang dilakukan oleh Daud, saudara, ia bergantung penuh pada Tuhan di tengah-tengah padang gurun, di dalam goa, di tempat-tempat yang tersembunyi. Dia bergantung kepada Tuhan, bukan karena dia orang yang lemah, saudara, tetapi karena dia tahu dan Daud sadar bahwa Daud mengerti tentang kemahakuasaan Tuhan, bahwa ada sifat Tuhan, ada kuasa yang luar biasa di dalam nama Tuhan. Oleh sebab itu Daud mengambil keputusan untuk apa, saudara? Untuk dia berseru kepada Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang selalu menyertai kita. Oleh sebab itu, saudara, di dalam masa-masa kehidupan kita terus memanggil nama Tuhan, kita terus mengandalkan Tuhan. Seperti kisah Hagar dan Sarai, saudara, ya, pada minggu yang lalu yang kita sudah dengarkan minggu kemarin, saudara. Terkadang kita tidak bisa melihat tangan Tuhan itu bekerja untuk kita, saudara. Tetapi hati Tuhan itu selalu ada untuk kita, saudara. Tuhan itu selalu menilik kita. Tuhan itu selalu melihat kita. Mungkin kita tidak melihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Mungkin mata kita tidak bisa melihat fisik Tuhan. Tetapi yang harus kita sadari, yang harus kita percayai, saudara, bahwa Tuhan itu selalu menilik kita. Tuhan itu selalu melihat kita. Lewat apa, saudara? Yang menjadi bukti nyatanya adalah Tuhan menjamin bahwa di dalam nama Tuhan itu ada kuasa yang luar biasa, ada kuasa yang tidak terbatas, saudara. Mungkin saat ini kita sedang ada di dalam pelarian, saudara. Seperti Daud, kita sedang ada di dalam pelarian. Walaupun kita tidak sedang benar-benar berlari seperti Daud, saudara, ya, kita tidak sedang dikejar-kejar oleh orang, ya, saudara. Tetapi mungkin kita sedang ada di dalam kebimbangan hidup, keraguan hidup, kekhawatiran hidup. Mungkin saat ini kita sedang berlari-lari di dalam situ, saudara, ya. Kita sedang terkurung di dalam kekhawatiran, keraguan dan lain sebagainya, saudara. Dan kita diombang-ambingkan oleh masalah hidup, masalah persoalan yang di dalam hidup kita. Saudara, setiap orang, kalau kita masih hidup, kita masih ada di dalam dunia ini, kita pasti akan mengalami keraguan, kita pasti akan mengalami kekhawatiran, kita pasti akan mengalami kebimbangan, saudara. Itu pasti akan terjadi, saudara. Tetapi yang perlu kita yakini adalah begini, saudara. Kita itu tidak ditinggalkan sendiri oleh Tuhan. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita untuk berjalan sendiri, saudara. Tuhan itu ada selalu untuk kita. Dalam masalah hidup kita, keraguan hidup kita, kekhawatiran dan lain sebagainya itu, saudara, kita diombang-ambing oleh masalah hidup. Itu bukan akhir, saudara, dari segala-galanya. Masih ada nama Tuhan yang dimana kita bisa berseru-seru kepadanya, saudara. Masih ada penyertaan Tuhan. Kita berseru kepada nama Tuhan. Kita berteriak, kita memohon kepada Tuhan. Kita berharap, kita meletakkan diri kita kepada Tuhan. Saya yakin percaya ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri, saudara. Karena nama Tuhan adalah tempat perlindungan dan tempat pengungsian bagi orang-orang yang lemah, saudara. Satu ayat, saudara, yang menjadi ayat penutup kita pada malam hari ini, yaitu di dalam Yesaya 25 ayat yang keempat. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang yang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Saudara, kalau kita menyadari, saudara, ya, kalau kita ada sampai saat ini, saudara, itu karena
ada Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita, karena ada Tuhan yang menjadi tempat pengungsian. Kita ini manusia ini sangat lemah, saudara. Kita ini manusia ini sangat terbatas, tetapi ada kuasa yang tidak terbatas, yaitu kuasa nama Tuhan yang selalu ada menyertai kita. Ada Roh Allah, ada Roh Kudus, ada Tuhan sendiri yang menyertai kita, yang melindungi kita, yang menjadi tempat pengungsian bagi kita orang-orang yang lemah, menjadi tempat pengungsian bagi kita orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan. Saudara, di dalam kesesakan, di dalam mungkin kita saat ini sedang berjalan di dalam lembah kekelaman di dalam hidup kita, saudara. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, saudara, bahwa Tuhan selalu menilik kita, Tuhan selalu melihat kita, Tuhan selalu menyertai kita. Oleh sebab itu malam hari ini kita harus menyadari, kita harus memahami bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat, saudara. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kalau kita mau selamat, saudara, jangan pergi, jangan lari ke yang lain. Lari kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, jangan bergantung kepada yang lain, saudara. Puji Tuhan, renungan kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari yang indah ini, Tuhan. Kalau kami boleh belajar sebagian dari firman-Mu, Tuhan Yesus, hamba-Mu terbatas Tuhan untuk berkata-kata, tetapi hamba-Mu percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus memberikan pengertian bagi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan, apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan, Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Berkati setiap kami, Tuhan, yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya, Tuhan, nama Tuhan adalah menara yang kuat bagi hidup kami. Kami percaya kalau kami boleh kuat sampai saat ini, kami boleh ada sampai saat ini, itu karena Tuhan senantiasa dan selalu melindungi kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau, Tuhan, Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu melihat kami dan menilik kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap hal yang indah yang Tuhan sudah lakukan dan kerjakan bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada waktu malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh hidup kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin.